Setiap kali saya membawakan seminar di luar kota, pasti saya pergi dengan pesawat. Nah, bicara soal pesawat, ternyata ada loh banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan. Mau tahu apa aja? Yang pertama, tujuan. Ya, sebelum pergi yang paling utama adalah kita harus tahu kemana tujuan kita. Sama halnya dalam hidup, kita juga harus tahu dengan jelas tujuan kita kemana sih, what is your purpose in life. Karena kalau kita nggak tahu tujuannya, ya kita nggak akan kemana-mana, muternya di situ-situ aja. Yang kedua, identitas. Ingat nggak, ketika check-in kita pasti selalu diminta kartu identitas untuk memastikan apakah kita benar-benar penumpangnya atau tidak. Apakah kita adalah orang yang terdaftar atau tidak. Nah, dalam upaya mencapai tujuan hidup, kita juga perlu tahu apa sih identitas diri kita dan kita perlu untuk mengenalnya dengan baik. Apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan identitas diri kita? Ingat, setiap orang itu pasti berbeda. Jadi jangan melakukan sesuatu hanya karena ingin ikut-ikutan, apalagi jangan melakukan sesuatu hanya karena ingin diterima oleh orang lain. Yang ketiga, waiting room. Nah, sebelum naik pesawat pasti kita harus menunggu terlebih dahulu nih di waiting room sampai saatnya kita tiba mau berangkat. Nah, ada kalanya dalam hidup ini kita juga harus sabar, harap bersabar. Sabar untuk menunggu karena kita juga harus sabar berproses. Ingat, tidak ada yang instan. Semuanya langsung terlaksana sesuai yang diharapkan itu nggak mungkin, oke? Jadi kita harus bersabar menunggu karena segala sesuatunya sedang dipersiapkan. Dan dipersiapkan juga untuk keselamatan dan kebaikan kita bersama. Yang keempat, duduk sesuai nomor. Nah ini dia nih, jangan bandel ya. Ketika kita sudah berada di pesawat, kita pasti akan dipersilahkan untuk duduk sesuai dengan nomor kursi yang sudah tertera di tiket. Nah, dalam keseharian kita juga harus bisa menempatkan diri di tempat yang tepat. Jika kamu adalah seorang suami atau istri, berlakulah sebagaimana statusmu. Jika kamu adalah seorang pengusaha atau karyawan, lakukan juga semua pekerjaan dengan cara yang tepat sesuai dengan porsimu. Yang kelima, petunjuk keselamatan. Nah, sebelum berangkat, kita pasti akan selalu diberikan informasi mengenai petunjuk keselamatan. Didengerin gak nih? Harus ya, karena itu kan juga untuk kepentingan kamu juga. Nah, sama dalam hidup juga selalu ada petunjuk-petunjuk dan aturan yang tujuannya adalah untuk kebaikan kamu sendiri. Cobalah untuk bukan hanya mendengarnya, tapi mentaatinya. Petunjuk keselamatan ini kadang juga bisa berupa nasihat dari orang-orang yang sudah lebih berpengalaman. Misalnya dari orang tua, dari atasan tempat kamu bekerja, dari mentor kamu, pemuka-pemuka agama yang kamu yakini, dan seterusnya. Dan jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri ya. Tapi pahami dan gunakan untuk kebaikanmu suatu hari nanti. Yang keenam, take off. Nah, saat take off kita diharuskan untuk membuka penutup jendela ya. Jadi jendela harus dibuka, bukan jendelanya yang dibuka, penutup jendela yang harus dibuka ya. Supaya kita bisa melihat keadaan di luar. Nah, kita dalam hidup pun juga perlu untuk membuka mata dan peka terhadap keadaan sekitar. Jangan menutup diri, jangan menutup mata, menutup pikiran, menutup hati. Wah, nggak boleh tuh. Oke, jadi kita harus membuka. Oke, kenapa? Karena ketika ada hal-hal yang mungkin berjalan dengan tidak semestinya, kita juga perlu tanggap, kita juga perlu berinisiatif untuk mencari jalan keluar. Oke, jadi peka, buka mata, buka pikiran, buka hati. Yang ketujuh, landing. Nah, ini juga yang penting. Saat pesawat landing, kadang bisa juga berjalan mulus, bahkan gak kerasa. Tapi seringkali kadang juga cukup mengagetkan ya, gubrak gitu ya. Gak gedubrak juga sih. Oke, tapi yang terpenting adalah kita bisa mendarat dengan selamat. Oke, dan wah itu rasanya lega sekali. Dan ketika kamu sudah sampai ke tujuan, ingatlah bahwa perjalanan kamu untuk bisa sampai ke tujuan itu memang tidak selalu mudah. Ya, kalau kita berbicara tentang pesawat, pasti di atas pesawat ada yang namanya turbulence, ada mungkin sedikit kekhawatiran, ada masalah, ada tantangan. Tapi ketika kamu akhirnya berhasil mendarat dengan selamat dan sampai ke tujuan, wow, itu harus kita syukuri. Dan bukan berarti perjalananmu juga selesai gitu aja ya. Ingat, masih
masih ada perjalanan-perjalanan baru yang juga sudah menanti. Jadi kita syukuri dan kita siapkan hati untuk perjalanan baru yang juga sudah ada di depan kita nanti. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, quotes inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.